Jadi langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu janji firman Tuhan, dan sampai hari ini masih terjadi. Tadi kita membaca di dalam Ulangan 30 ya. Orang itu, mereka itu belum nyampe ke Kanaan. Ulangan 30 itu masih di padang gurun. Mereka belum lagi pergi ke Kanaan. Belum lagi masuk Kanaan. Ulangan 30 itu ya, Musa sedang serah terima kepemimpinan kepada Yosua. Belum nyampe Kanaan, tapi Tuhan sudah kasih tahu, nanti kalau bangsamu terserak, aku serahkan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi, sampai ke ujung langit pun. Dibilang ya, wih, diserahkan bener ya. Yang namanya diserahkan itu, Anda lihat ya, di seluruh dunia, mana sih yang nggak ada orang Yahudinya? Dari benua Afrika, Australia, Amerika, dataran Cina, semua ada orang Yahudinya. Ya, di seluruh dunia itu ada orang Yahudinya. Saya mau tunjukkan kepada Anda ini ya. Sebentar, menarik sekali. Dan lihat ini ya. Di seluruh dunia, diserahkan ini orang Yahudi ini. Persis seperti yang Anda baca tadi, lihat ini. Hari ini seluruh Yahudi itu ada di seluruh dunia, dari ujung sampai ujung, coba itu. Ya, di semua benua itu ada orang Yahudinya. Di Cina pun ada orang Yahudinya. Di Afrika ada orang Yahudinya. Di Australia, di Amerika Selatan, di Amerika Utara. Semua ada orang Yahudi di sana. Diserahkan, gila bener. Cuman 14 juta jumlahnya, tapi diserahkan ke segala bangsa. Ini orang Yahudi yang sama yang dari zaman Musa, yaitu zaman 2000-2004, dari zaman Abraham bahkan ya. Kalau dari zaman Abraham 4000 tahun yang lalu, dari zaman Musa berarti 3500 tahun yang lalu. Gila ini orang, diserahkan. Belum lagi masuk ke Yeriko, belum lagi masuk ke Kanaan. Dibilang nanti kalau diserahkan, dibilang aku akan mengumpulkan kembali. Gimana cara ngumpulinya coba? Bagaimana cara ngumpulinya begini? Siapa nyangka hari ini ada internet? Siapa nyangka ada broadcasting sehingga semua orang bisa berkoneksi dengan cepat sekali? Ya, cepat sekali hari ini. Dan hari ini mereka dikumpulkan kembali ke tanah perjanjian. Ngeri ya, kalau Anda lihat perjalanannya orang Yahudi ketika dianiaya. Sorry ya, ini Yahudi-Yahudi yang di seluruh dunia ini ya, saya mau cerita. Nah sekarang ini, lihat ya, orang Yahudi itu ya, dari mereka keluar dari Mesir, dari zaman Abraham nih ya, kita balik lagi, keluar dari Mesir. 400 tahun mereka di Mesir. Ketika Yusuf dan Yakub 70 orang masuk ke Mesir, mereka ditindas. Apakah mereka habis? Bahkan bayi-bayi di Mesir dibunuh. Dibunuh. Ya, kita ingat zaman Musa itu semua bayi-bayi dibunuh. Persis ketika di zaman Yesus semua bayi-bayi itu dibunuh. Ya, bayi-bayi dibunuh. Zaman Musa dibunuh. Nah, dibunuh semua. Tetap mereka bertumbuh dengan luar biasa. Terus mereka kembali, mereka bisa keluar dari Mesir dan masuk ke Kanaan. Ya, tahun 1406, kan 40 tahun di padang gurun kan, 1406 BC, mereka masuk Kanaan. 700 tahun kemudian, mereka dibuang ke Babel. Dan dibuang ke Syria, dan 700 tahun kemudian, 900 tahun kemudian, mereka dibuang ke Babel. Ya, mereka masih eksis sampai hari ini. Masih eksis. Buset. Ya kan? Mereka mau dimusnahkan di zaman Xerxes I, Raja Media, anaknya Darius. Itu filmnya 300 itu ya. Dan mereka bisa eksis. Padahal sudah juklak itu oleh Perdana Menterinya. Dimusnahkan semua orang Yahudi. Tetapi dengan cara yang ajaib. Ya, kalau kita kemarin baca Esther 9 ayat 1. Hari pembalikan keadaan. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi menghendaki musnahnya orang Yahudi. Justru terjadi hari pembalikan keadaan. Orang-orang Yahudi malah mengalahkan musuh-musuhnya. Di hari sialnya itu loh. Itu kan Haman, waktu dia membuang undi, dia bilang membuang undi itu kan, itu sedang bernujum, lagi ngitung hari sialnya orang Yahudi. Hari keberuntungannya dia dan hari sialnya orang Yahudi. Di hari keberuntungannya dia dan hari sialnya orang Yahudi, justru
dijadikan hari pembalikan keadaan. Makanya Anda hati-hati. Kalau Anda percaya dengan horoskop sio primbon, hati-hati. Tapi kalau Anda diramal oleh orang, jangan takut. Karena akan terjadi hari pembalikan keadaan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, the Lord Sebaot, Tuhan semesta alam. Ya, Pak, dari mana kita tahu, Pak, Tuhan Yesus yang menciptakan? Nah, itu tadi siapa yang cerita tadi? Tuhan Yesus itu ya menyembuhkan orang buta itu dengan itu ya, dengan tanah ya. Itu apa? Dia ciptakan itu bola matanya supaya tumbuh, supaya ada. Bola matanya diciptakan dari tanah liat. Kan manusia diciptakan dari tanah liat. Makanya bola matanya itu si orang buta itu diciptakan dari tanah liat. Dioleskan ke matanya kan. Kata aslinya itu bukan dioleskan ya, ditempelkan. Artinya tanah liat itu ditempelkan ke matanya. Jadi apa? Jadi mata, jadi bola mata, diciptakan matanya itu. Tuhan Yesus menciptakan. Sama seperti Yehova Elohim menciptakan, Tuhan Yesus menciptakan. Nah, bahkan ketika Yerusalem diruntuhkan tahun 70, ya, dan dilarang masuk tahun 132, diusir dari Madinah dan dari Yaman oleh Muhammad. Dipersekusi oleh orang-orang Islam Ottoman. Ya, bahkan ketika mereka kembali ke Yerusalem, sinagog-sinagog mereka dibakar oleh orang Inggris. Diusir lagi dari Yerusalem mereka. Nggak boleh masuk Yerusalem, coba bayangin. Diusir Inkuisisi Spanyol tahun abad ke-15. Bahkan di Jerman 6 juta orang Yahudi dimusnahkan. Dan diusir dari negara-negara Arab. Sampai hari ini, Anda tahu, orang Yahudi masih eksis. Orang Israel ini masih eksis. Dan tadi ya Tuhan berkata, akan apa? Akan dikumpulkan. Kemanapun diserahkan, dikumpulkan. Makanya saya yakin percaya sekarang ini ada 3 suku, ya, suku Lewi, suku Benyamin, suku Yehuda. Tapi saya percaya 9 suku yang di dalam Wahyu 7 itu, yang lain-lain akan dikumpulkan juga. Saya yakin dan percaya. Kalau negara Israel saja bisa tiba-tiba ada setelah 2000 tahun ya kan. Setelah ini kan, setelah tahun 70 ini kan, 70 AD kan. Maka tahun 1948 AD negara Israel ini ada. Itu semua adalah penggenapan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan yang sekali ditulis tadi Yesus berkata, langit dan bumi akan lenyap, firmanku akan tinggal tetap. Nah, masalahnya banyak orang tidak percaya bahwa firman Allah itu tinggal tetap. Itu kan dulu, Pak. Ya, itu kan dulu. Oh enggak, hari ini masih ada. Hari ini masih terjadi. Ya, hari ini masih terjadi. Coba kita balik lagi ya. Sangat menarik sekali ya. Anda lihat waktu ditindas di Mesir, mengapa mereka harus ditindas di Mesir? Waktu itu terjadi perang dunia. Itu perang dunia ya. Orang Babel perang sama orang Hitit perang sama orang Kanaan perang sama Mesir, orang Hitit perang sama Mesir, orang Babel pergi ke Mesir, orang Mesir pergi ke wah perang zaman itu. Dan mereka diselamatkan. Bayangin 70 orang, 70 orang, kalau ikut perang mati nggak habis mereka semua. Dan Tuhan selamatkan mereka tinggal di Mesir selama 400 tahun. Selama 400 tahun mereka nggak ikut perang. Dari 70 orang, ya kemarin jadi 2 juta. Kemarin ada yang hitung katanya 3 juta ya, kalau ngitung statistik. Oke lah, saya tetap pakai yang 2 juta, minimum aja. Karena disebutkan di dalam kitab Keluaran itu ada 600.000 lelaki kan, dalam bilangan 600.000 orang laki-laki. Dikali 4 aja, 2.400.000 kan. Tetapi anggap aja 2 juta. Dari 70 orang selama 400 tahun mereka jadi 2 juta orang. Dari 70 orang saja. Jadi 2 juta orang. Bayangin kalau mereka ikut perang dunia saat itu, habis mereka musnah. Tapi mereka dipeliharakan oleh Tuhan di Mesir. Dipeliharakan di Mesir. Ya. Terus mereka pergi di zaman Syria. Orang Israel memang dimusnahkan karena mereka menolak Yehova Elohim. Mereka bermulti Tuhan, politeis. Makanya mereka lenyap, tetapi Tuhan janji akan dipelihara. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda, ya Yehuda, Benyamin, Lewi, yang mereka menyembah Yehova Elohim, mereka dibuang ke Babel, seperti dengan janji Tuhan, tahta Daud turun-temurun. Dan mereka eksis di Babel.
Ya, di Babel mereka dibuang tahun 586 kan, tahun 586 sampai tahun 516, 70 tahun mereka di Babel. Dibalikin sesuai dengan perkataannya Yeremia. Dibalikin mereka selama 70 tahun. Dan apa yang terjadi? Seluruh dunia mengadopsi hukum Torah. Taunya dari mana? Perdana Menterinya Babel itu Daniel. Dari tahun 586 ya sampai tahun 510, bahkan sampai dengan zamannya bapaknya Xerxes tahun 486. Jadi tahun 586 sampai tahun 486 ya sebelum Masehi atau BC ya. Ini perdana menterinya mereka itu adalah Daniel. Ya toh? Daniel itu perdana menterinya mereka. Dia menjadi penasehatnya. Dia yang bikin hukum. Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego. Maka dunia kemudian menjadi lebih beradab karena hukum yang digunakan adalah hukum yang diambil dari hukum Torah. Diambil dari hukum Torah hukumnya itu yang disesuaikan dengan kultur mereka. Tetapi semua polisi-polisinya mereka, semua pengambil keputusannya orang empat ini. Bahkan akhirnya ada Nehemia dan Ezra ya. Nehemia itu juru minuman raja, kepercayaannya raja Xerxes, Raja Kores. Artinya orang-orang Yahudi itu mendapat tempat yang ternama. Ya, luar biasa. Bahkan ketika di zamannya Roma pun orang-orang Yahudi itu diizinkan untuk tidak menyembah kepada kaisar, tidak proskuneo, tidak sujud. Sejak zaman di Babel, orang Yahudi tidak pernah sujud kepada manusia manapun, tidak pernah sujud kepada patung manapun. Sampai Yerusalem diruntuhkan, mereka tidak sujud kepada kaisar, mereka tidak sujud kepada dewa-dewa, mereka tidak sujud kepada patung-patung, kecuali kepada Yesus Kristus. Semua orang datang kepada Yesus pasti proskuneo, sujud menyembah. Ya, sampai diruntuhkan. Dan ketika mereka ditolak, bahkan sampai dengan hari ini, orang Yahudi tidak sujud kepada dewa manapun, tidak kepada manusia manapun. Mereka dipelihara. Anda lihat orang Yahudi dari tahun 70 mereka berdiaspora, mereka terserak. Sampai dengan hari ini, mereka selalu pegang perekonomian kota. Mereka pegang perekonomian negara itu. Hari ini 60% perekonomian dunia itu dipegang oleh orang Yahudi. Kalau George Soros itu batuk, Indonesia kolaps. Udah terjadi toh? Indonesia kolaps gara-gara George Soros batuk. Apalagi kalau dia bersin-bersin. Bubar itu Asia. Hampir seluruh Asia kolaps itu gara-gara George Soros kemarin. Wah, luar biasa sekali. Betapa berpengaruhnya orang Yahudi di seluruh dunia. Kemarin kita baca di dalam Zakaria 8, 10 orang dari segala bangsa memegang puncak jubah satu orang Yahudi. Ya minggu lalu kita belajar itu ya. 10 orang Yahudi memegang puncak jubah, memegang ujung jubahnya satu orang Yahudi. Dan itu terjadi sampai dengan hari ini. Wih, serem kali saudara, kalau sudah terjadi demikian. Artinya apa? Hari ini orang Yahudi dikembalikan itu atas kuasa dari Yehova Elohim. Siapa yang mau lawan? Indonesia mau ngutukin? Wah, hati-hati. Makanya Indonesia nggak pernah bisa berhasil. Indonesia selalu terkapar terus. Setiap kalau mau jadi ruwet lagi. Karena di Indonesia terus mengutuki Yahudi tanpa henti. Selama Indonesia masih terus mengutuki orang Yahudi, maka Indonesia akan kena sial. Karena ini orang lagi dimuliakan oleh Sang Pencipta, the Lord Sebaot. Jangan coba-coba. Orang kalau lagi hokinya lagi gila-gilaan, lagi hebat, jangan diganggu. Ya, jangan diganggu. Salah-salah kita kena sialnya dia. Ya kan dia buang sial. Tapi kalau kita dekat-dekat, berbaik-baik, siapa tahu kita ikut beruntung. Kita tidak perlu membela orang Yahudi. Orang Yahudi itu suruh dibela sama Yehova Elohim. Ya, orang Yahudi itu kalau mau perang sekali musnah. Indonesia itu ya tadi dibatukin aja sekali ada kolaps kok. Ya, apalagi kalau niat mau perang. Walaupun cuma 14 juta orang di seluruh dunia. Serem ya? Serem kali, nggak ada lawan. Setidaknya jangan mengutuk. Ya, cukup menjadi juru damai.
untuk membela Palestina itu yang lemah, yang tidak berdaya, Palestina yang bodoh dan tolol dan terbelakang, cukup menjadi juru damai, didamaikan dengan orang Yahudi ini. Supaya mereka bisa mendapat tanah dan sekolah dan bisa membangun negaranya daripada buat bikin roket, daripada beli rudal, beli roket, uangnya habis. Ya kan, sehingga mereka banyak yang tega bohongin. Ya kan, dengan playing victim segala macam. Tapi uangnya kemana daripada buat beli roket itu lebih mahal. Satu roket itu bisa buat bikin satu gedung sekolah. Satu rudal itu mereka bisa bikin satu rumah sakit. Tapi itulah yang terjadi. Mereka lebih suka untuk mencelakai karena kebencian. Hati-hati dengan kebencian. Karena kebencian itu harganya mahal sekali. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus berkata, firman-Ku tidak akan berlalu, ya. Dan itu juga disebutkan. Nah, dan itu sudah ada ya di dalam Ulangan 30 tadi. Saya mau bacakan ulang ya, Ulangan 30. Kita lihat dalam Ulangan 30. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau dari segala bangsa. Dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau daripadamu di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali dan di sana ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu dan engkau pun akan memilikinya pula. Dan Tuhan Allahmu akan menyunatkan hatimu dan hati keturunanmu. Inilah kelahiran baru. Ini yang namanya lahir baru, sunat hati. Nanti orang-orang Yahudi akan percaya kepada Yesus. Ya, di zaman itu nanti orang-orang Yahudi akan percaya kepada Yesus. Dan itu sudah dituliskan di dalam Roma 11 dan di dalam Wahyu juga. Ya, Wahyu ya, di dalam Wahyu ke-12 ya. Orang-orang yang punya kesaksian Yesus dan punya the commandment of God. Ya, 144.000 orang kudus ini nanti yang tersisa yang akan menjadi pemenangnya. Haleluya. Jadi saudaraku, kalau firman Tuhan yang sudah ribuan tahun itu sudah terbukti, masa Anda nggak percaya sih?